Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan secara spesifik membahas tentang ibadah kurban yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi bagaimana hukum kurban dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Kita tahu bahwa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun orangnya yang beramal tapi bi khairi ilmin, tidak menggunakan ilmunya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita belajar bagaimana hukum kurban dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan li khurrin qadirin tadhiyatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Diperuntukkan untuk siapa? Li khurrin, bagi orang yang merdeka, bukan budak. Qadirin, dan bagi orang yang mampu, istito'ah. Kemudian wahia afdalu minas shadaqah. Jika ada yang bertanya mana yang lebih utama antara kurban dan sedekah, maka jawabannya kurban afdalu minas sedekah. Kurban lebih diprioritaskan atau kurban lebih utama dibandingkan dengan sedekah. Jadi kalau sedekah itu kan lintas waktu, kapanpun bisa. Tapi kalau kurban itu punya waktu, tidak boleh sekarepe dewek. Ini kalau kurban. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi nakhrin ila akhiri ayyami tasyrik. Dan prosesi sunnah penyembelihan hewan kurban itu dimulai ketika irtifa'i syamsi nakhrin, ketika meningginya matahari di yaumun nakhr, ila akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Cuman memang ketika penyembelihan di malam hari mungkin malam di hari tasriknya itu makruh karena bisa menghambat ketika penyembelihan hewan kurban. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya makruh. Kemudian la yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dzanabin au udunin ubina. Ada hewan-hewan yang tidak cukup dijadikan sebagai hewan kurban karena aib, karena cacat. La yujzi'u ajfa'u, tidak cukup ketika ada domba umpama tapi ajfa, terlalu kurus sehingga domba itu tidak ada dagingnya, maka jenis yang seperti ini, hewan kurban yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Atau domba yang tadi yang ajfa, yang sangat kurus tidak ada dagingnya, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Wa maqtu'atu ba'di dzanabin, dan umpama ada hewan yang maktu'ah ba'di dzanabin, yang ekornya terputus. Ekornya terputus juga ini aib, cacat, tidak bisa. Au udunin ubina, atau hewan yang telinganya itu sudah hilang, itu juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sapi yang telinganya copot, hilang, itu nggak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Wadzatu arjin wa awarin wa marodin bayinin. Kemudian hewan yang punya penyakit, yang picek, yang buta, kemudian hewan yang pincang. Ini ketiganya juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kambing yang buta, kambing yang pincang, kambing yang punya penyakit, ini nggak bisa. Wala yadurru syakku udunin au kharquha. Berbeda kalau ada hewan yang telinganya itu terbelah atau telinganya itu sedikit terbakar. Maka jika masih keadaannya ada kuping cuman terbakar atau terbelah, itu masih sah digunakan untuk kurban. Artinya cukup untuk prosesi kurban. Wal mu'tamadu adamu idza'i tadhiyati bil hamili khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah. Nah, sekarang kalau saya baca ibarah tadi, ini persoalan bagaimana hukumnya hewan yang hamil, apakah sah digunakan untuk kurban? Nah, maka jawabannya khilaf di kalangan para ulama.
Kaul mu'tamad mengatakan tidak bisa, tidak cukup digunakan untuk kurban. Wal mu'tamadu adamu idza'it tadhiyah, tidak boleh digunakan untuk kurban bil hamil, hewan yang hamil tadi. Tapi khilafan lima sohahahu Ibnu Rif'ah. Tapi kalau menurut caranya Ibnu Rif'ah boleh. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya hewan yang hamil digunakan kurban, itu ke para ulama khilafiyah, hilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kaul mu'tamad mengatakan boleh, kaul mu'tamad mengatakan tidak boleh, sedangkan Ibnu Rif'ah mengatakan boleh. Itu kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian walau nadharo at-tadhiyah bimu'ibah au sahira. Sekarang persoalannya, kalau ada orang yang bernadar hewan yang mu'ibah, yang punya cacat, yang jelas-jelas kalau punya cacat itu berarti tidak bisa digunakan untuk kurban, au sahira, atau dia nadar hewan yang masih kecil yang belum memenuhi persyaratan hewan kurban. Qala ja'altu udhiyah fa innahu yalzamu dzabhuha. Maka nanti tetap walaupun hewannya masih kecil atau punya cacat, tetap nanti hukumnya wajib disembelih. Wala tudsi'u udhiyah, walaupun nanti kemudian disembelih tapi tidak kemudian dianggap sebagai udhiyah, kurban, tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang nadarnya nadar hewan yang cacat atau nadar hewan yang masih kecil, nadarnya jadi disembelih tapi tidak jadi kurban. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana? Wajarat majroha fi sorfi. Tapi nanti di hari penyembelihan itu, ya kan, nanti dibagikan kepada masyarakat, disedekahkan. Jadi masuknya bab sedekah, bukan lagi bab kurban. Wa yahrumu al-aklu min udhiyah au hadyin wajaba binadrihi. Dan haram memakan. Lah ini kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya memakan daging kurban, pekurban, apakah boleh memakan daging kurbannya? Jawabannya haram. Kalau kurban itu kurban nadar. Jadi kalau kurban nadar hukumnya haram, tapi kalau kurbannya kurban sunnah hukumnya boleh. Wa yajibu atasaddaku walau ala fakirin wahidin bisyai'in nayi'an walau yasiron. Wajib bersedekah. Ya kan? Jadi pekurban wajib menyedekahkan dagingnya walau ala fakirin wahidin, walaupun dengan satu orang fakir. Ya kan? Wal afdalu atasadduqu bikullih illa luqaman yatabarraku bi akliha. Kemudian lebih utamanya itu mensodakohkan semua daging kurbannya illa luqaman, kecuali beberapa punukan. Dalam rangka apa? Yatabarraku bi akliha. Tabarukan kalau daging kurban. Jadi memang ketika kita kurban, sunnahnya sodakohkan semuanya illa luqaman, kecuali beberapa pulukan saja. Lah itu dalam rangka untuk tabarruk. Wa an la ya'kula fawqa salasin. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk memakan daging kurban. Ya, jadi pekurban tidak diperkenankan atau tidak utama atau kurang baik ketika memakan daging kurbannya melebihi tiga pulukan. Ini kurang baik. Kemudian wa yusannu ayyadbaha ar-rajulu binafsi. Sunnah lagi seseorang laki-laki atau orang yang berkurban itu ketika berkurban, ya yang menyembelih adalah dirinya sendiri. Ya kan, jangan diwakilkan. Boleh diwakilkan, tapi yang paling utama atau sunnahnya itu dia menyembelih sendiri. Wa ayashhadaha man wakala bih. Kalaupun kemudian diwakilkan, maka nanti hukumnya dia sunnah untuk mensaksikan penyembelihan hewan kurban yang diwakilkan tadi. Wa kuriha li muridiha izalatun nakhfi sya'arin. Kemudian yang terakhir, makruh kepada orang yang akan berkorban menghilangkan rambut, memotong kuku fi asyri dzulhijjah, di 10 hari Dzulhijjah yang pertama. Wa ayyamit tasyrik hatta yudhhiya, sampai kemudian dia menyembelih hewan kurbannya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.